Aku sendirian, tak ada yang menemaniku. Hanya Kau Yesus di sisiku, Kau sahabat yang setia. Dia berkata, anakku, Kau berkata, janganlah takut. Kau berfirman, sembuhkan aku. Kuasamu, namamu, Yesus, Tuhanku, Engkaulah penyembuhku. Waktu itu 1:30 saya di ruang isolasi. Malam hari itu saya melihat suatu sosok berbaju putih. Dia peluk saya dan kemudian keluar pujian ini. Dia berkata, anakku jangan takut, aku sembuhkan engkau. Pada waktu itu saya terus terang, saya udah berkata, Tuhan, aku udah siap. Tuhan mau panggil saya siap. Karena saya tahu tempat saya di surga. Tapi Tuhan berkata, anakku, tugasmu belum selesai. Dan itulah yang membuat saya yakin, ya, saya sembuh. Setelah singkat cerita saya keluar dari rumah sakit, dari ruang isolasi, setelah di PCR 2 kali saya dinyatakan negatif. Kemudian setelah itu dokter udah mengatakan, Bapak nanti harus dipasang ring beberapa lagi, 3 ring lagi, karena terjadi penyumbatan karena diketahui bahwa memang saya dulu perokok berat, jadi sudah dari masa muda, yaitu udah investasi, ya. Kemudian singkat cerita, saya ingat ini bulan-bulan kita nanti menjelang Paskah. Saya ingat pada waktu Jumat Agung, saya sedang di kamar, ya, ibadah online, saya memuji menyembah Tuhan. Saya dengar lagu, darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Tiba-tiba saya merasakan ada satu tangan yang masuk ke jantung saya. Dia memegang seperti aliran listrik panas masuk ke jantung saya. Dioperasi. Dan setelah itu saya berteriak, darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus. Anak-anak saya naik ke lantai 2 dikatakan, Papi kenapa? Tapi saya yakin dan percaya Tuhan sudah jamah sembuhkan saya. Singkat cerita, setelah saya cek ke dokter sampai heran. Loh, jantung kamu ini kok jantung baru katanya. Ya, rupanya Tuhan berikan jantung baru. Jadi, ya, bagi Tuhan tiada yang mustahil. Ya, kalau Tuhan memilih kita, Tuhan mau pakai kita, ya, pasti Tuhan akan. Jadi seperti Pak Budi, jangan kecil hati. Kalau kita diberikan kesempatan, ya, kita terus melayani Tuhan, ya. Makanya sejak saat itu saya melayani Tuhan kemana-mana, hampir setiap bulan. Tidak ada kata saya di rumah, saya keliling kemana-mana, ya. Ya tentu sudah tahu di Full Gospel ini kita kemana-mana pakai uang sendiri, ya. Kemana-mana saya melayani Tuhan, di Kalimantan, dimanapun mereka panggil saya datang untuk melayani Tuhan. Dan puji Tuhan, yang saya katakan, Tuhan, biarlah hidup saya ini boleh menjadi dampak Tuhan, ya, dalam keterbatasan kita, ya, karena saya lihat sini semua rata-rata sudah usia 50 tahun ke atas, ya. Saya saat ini usia saya 67, ya. Dan saya bisa melayani Tuhan kemana-mana dengan semangat, ya. Bahkan kemarin di konvensi di Pontianak, saya disuruh diminta teman-teman untuk menyanyi lagu Mars FGBFI. Kemudian waktu di konvensi di National Leaders Gathering di Bapak Gading, saya disuruh nyanyi lagu Mars itu, dan mereka
melihat saya bisa loncat-loncat, ya, loncat-loncat. Wah, ini kayak anak muda, ya. Kenapa? Karena semangat yang Tuhan berikan pada saya, ya, sukacita itu meluap, ya, sukacita meluap, sehingga yang saya katakan, ya, hidup ini kita harus berdampak. Jadi jangan sampai merasa, oh, aku udah tua, biarlah yang muda-muda, atau merasa, ya, aku lagi lemah, punya kelemahan tubuh dan sebagainya. Di waktu Tuhan kasih kesempatan, kita layani Tuhan. Amin. Ya, melayani Tuhan dengan sepenuh hati, totalitas. Makanya saya katakan teman-teman, karena saya banyak datang ke chapter-chapter memberikan motivasi pada teman-teman, ya, karena saya melihat banyak chapter-chapter mengalami, apalagi dengan COVID, mengalami kelusuan, ya. Saya katakan, coba kita fokus, ya, fokus kepada jiwa-jiwa, ya. Amin. Kalau kita fokusnya kepada jiwa-jiwa, hati kita akan terus menyala-nyala melayani Tuhan, ya. Amin. Jadi jangan sampai, oh, ya, Pak Nikolas, ya, nama saya sama, ada nama saya juga. Sama ya, jadi same, ya, same name, ya. Jadi saya katakan, ya, banyak akhirnya teman-teman di chapter-chapter itu mengalami kelesuan. Kenapa? Karena kita datang cuma makan, jadi menjadi rutinitas saja, sehingga kita masuk dalam comfort zone. Ya, jadi kita harus keluar, teman-teman di sini, ya. Kalau satu kuncinya supaya chapter itu bisa berkembang, ya, seperti tahun ini dicanangkan adalah tahun multiplikasi. Inilah saatnya kita bermultiplikasi, berbuah. Jadi jangan chapter, oh, seperti Tuhan Yesus tidak berubah, chapter harus berubah, ya. Chapter harus berdampak.